chemistry class with me, Agustina Mandasari. The most people who I teach, they call me Bunda, but that is your choice. Alhamdulillah, Allah give us opportunity, the time to learn, to study, to back school and do all activities. Also, we just from home, but it's important we must be grateful. Maybe all humans need to enjoy the life like that. The moment is the first time we meet, and I will give you information about the chemistry class. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di kelas kimia ini. The first, yang pertama, you must be active. Jadi kalian bisa bertanya, you can ask in the blank in YouTube komentar ya, di kolom komentar YouTube, and I will answer the question. See, remember that I don't receive message from WhatsApp, Instagram, and Facebook. I just answer from YouTube. Jadi saya hanya melihat kalian aktif atau tidaknya dari YouTube dan Classroom, dan tidak menerima WhatsApp, tidak menerima Facebook, dan tidak menerima Instagram. Yang kedua, kalian harus mengerjakan your work, your quizzes, and your homeworks on time. Kecuali bagi mereka yang sulit jaringan atau yang tidak memiliki handphone bisa menyusul, tapi mesti diberitahu jauh-jauh hari. Yang ketiga, I look you from the get or the result of your work, your examination, and your quizzes. Itu jadi pertimbangan dan evaluate for me juga ya. Sepertinya hanya itu saja yang penting, dan nantinya di video ini akan mulai kita pelajari. We will start how definition of chemistry, safety in the laboratory, maybe the type of chemistry, and how the interact chemistry to the others knowledge. Stay tuned and check it out. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan hakikat kimia, kita akan bahas dulu kenapa sih kimia itu penting dan kenapa harus kita pelajari. Apakah kimia itu hanya berhubungan dengan orang-orang yang menggunakan jas laboratorium? Tentu saja tidak. Ketika kita makan, bernapas, atau hanya duduk, reaksi kimia sedang berlangsung semuanya. Karena materi yang digunakan untuk semua aktivitas itu adalah jenis bahan kimia, sehingga ilmu kimia ini menjadi bahan atau pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tempat yang paling jelas reaksi kimia itu terjadi adalah di dapur. Ketika kita memasak sesuatu bahan kimia, daging mentah berubah menjadi daging yang dimasak sehingga tubuh kita itu bisa menyerap nutrisi lebih baik. Begitu juga dengan kue yang dibuat dengan bahan kimia, jika dipanaskan atau diberi reaksi, maka dia akan bereaksi kimia. Dan jika kita lihat di dalam kulkas atau microwave, kita tahu bahan-bahan kimia itu bisa membusuk, dan itu juga merupakan reaksi kimia. Dan ternyata kimia tidak hanya digunakan hanya sekedar itu, tapi juga digunakan sebagai pembersih lantai, yaitu alat deterjen. Alat deterjen itu kan dicampur dengan kimia supaya apa? Supaya dia bisa bereaksi dan menangkap atau mengabsorpsi kotoran-kotoran yang ada di lantai. Dan penggunaan lainnya yaitu penggunaan obat-obatan. Karena di dalam tubuh kita ini ada bahan-bahan kimia atau zat yang membutuhkan suplemen luar, sehingga kita juga membutuhkan buah-buahan. Buah-buahan ada apa? Ada vitamin C. Vitamin C apa? Zat kimia juga. Kemudian ada vitamin, ada suplemen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Apalagi ketika tubuh kita itu lemah, sakit, atau terkena bakteri atau virus apapun, kita membutuhkan suplemen. Kalau tidak, maka kita kan diet. Dan kegunaan lainnya yaitu penggunaan pupuk kompos untuk tanaman. Pupuk kompos itu ada kalsium, ada nitrogen, dan itu juga berbau dengan kimia. Apa itu kimia? Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, baik komposisi ataupun sifatnya. Itu memang terdengar sangat simpel, tapi kimia itu sebenarnya sangat kompleks dan topiknya sangat luas. Bahkan dari pusat bumi sampai yang paling pelosok ke seluruh alam semesta. Hal itu membuktikan bahwa kimia itu ada di mana saja dan kapan saja. Untuk diingatkan kembali, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, termaksud komposisi dan strukturnya, bagaimana perubahannya, dan bagaimana hubungannya dengan energi. Kembali lagi, pengertian ini sangat simpel, namun jika dikumpulkan, ternyata sangat kompleks dan sangat menakjubkan. Jika kalian pernah bertanya, mengapa dan bagaimana sesuatu itu bisa ada di bumi? Pertanyaan kamu sangat erat kaitannya dengan kimia. Contohnya, mengapa langitnya bisa biru ya? Langit biru itu ternyata tergantung bahan kimia yang dihasilkan oleh proses kimia itu sendiri. Lalu, bahan kimia itu memantulkan cahaya atau merefleksikan cahaya yang bisa dipantulkan akibat proses pembuatan
kimia di lingkungan itu. Contohnya lagi bagaimana insekta bisa berjalan melewati permukaan kolam tanpa jatuh. Nah, ada uniknya ini dari isi air. Air itu memberikan tekanan pada permukaannya sehingga binatang yang kecil itu dapat berjalan di atas air tanpa tenggelam karena tekanan dari permukaan itu yang tinggi ya. Ternyata kimia itu ada di sekeliling kita dan semuanya itu saling berhubungan. Sejak objek kimia itu menjadi luas, maka untuk mempermudah kita menyederhanakannya terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama organic chemistry, kimia organik, yang kedua inorganic chemistry, yang ketiga kimia analitik, yang keempat kimia fisika, dan yang kelima biokimia.